Oke, sudah siap semua ya? Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak. Oke, makasih Kenichi, makasih juga untuk panitia yang udah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Kita kasih aplaus yuk buat panitianya ya. Oke, sebelum aku mulai, aku juga ngajak buat teman-teman yang di belakang maju di depan. Karena yang di belakang nanti aku akan kasih pertanyaan. Yang belakang-belakang siap-siap dapat pertanyaan. Jawab. Ini aku juga mau sharingnya. Yang duduk di belakang nanti tak panggil, nanti suruh ke depan gitu kan, ngomong jawab di depan samping saya gitu. Oke yuk, yang sini loh masih pada kosong. Yuk pada maju. Aku juga mau sambil duduk ya, biar lebih santai kita sharingnya ya. Oke. Nah, di sini aku mau langsung mulai untuk sharingnya, tapi sebelumnya aku mau ngasih pertanyaan langsung nih buat teman-teman. Dan yang kelihatan yang di paling belakang ini siapa ya? Theo, sini Theo. Ayo maju sini. aku bilang ya konsisten ya, yang di belakang-belakang nanti tak panggil. Masih ada kesempatan buat maju ke depan, boleh. Theo sini. Oke. Nah, ini kenalin ya teman-teman nih, saudara kita namanya Theo. Nah, umurnya berapa? 13. SD. Masih SD loh teman-teman. SD sudah melayani Tuhan. Sejak kecil sudah media. Nah, Theo, pertanyaan yang mau tak tanyain ini satu. Menurut Theo, pelayanan itu apa? Ini yang belakang nanti siap-siap tak panggilin ya. Menurut Theo nih, Theo kan udah mulai melayani Tuhan sejak usia masih muda gitu kan. Menurut Theo sendiri, pelayanan itu apa? Sini kasih bisik kakak, gak apa-apa. Nanti habis udah jawab bisa duduk kok. Menurut Theo apa? Gak ada benar, gak ada salah, gak ada benar ya teman-teman. Menurut Theo gimana? Porno friend? 50-50 ya. Ya, menurut Theo apa nih? Ya, ini aja pertanyaannya, kenapa sih Theo mau melayani Tuhan itu? Oke, buat Theo melayani Tuhan, dia bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, thank you Theo, silakan duduk. Oke, aku mau nanyain lagi ke siapa ya? Yang paling belakang, kok kayak pada tiarap yang di belakang ya? Nah tadi udah di ujung sana, aku mau tanya sama JJ. Maju J. Banyak teman-teman di sini wajah-wajah baru ya. Kita mungkin ada belum pada banyak yang kenal. Nah, kenalin juga ini saudara kita JJ. Nama panjangnya siapa? Jeremia Abner. Oke, Jeremia. Nah, menurut JJ nih, pelayanan menurut JJ itu apa? Pelayanan bentuk dedikasi kita untuk melayani Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Oke, thank you. Silahkan duduk. Nah, oke, nanti pertanyaan yang lain bisa tak tanyain lagi. Oke, aku lanjut ke sharing ya buat teman-teman. Dari teman-teman mungkin banyak dari kita itu kayak pelayanan itu kayak membalas cinta kasih Tuhan. Pelayanan itu kayak buat kita sendiri kayak gimana ya? Membalas cinta kasih Tuhan, kita pengen melakukan yang terbaik. Pasti kayak teman-teman waktu melayani, kita pengen lakuin yang terbaik, benar nggak? Tapi percaya nggak percaya, banyak dari kita itu waktu udah mulai pelayanan, terjebak sama yang namanya rutinitas. Jadi aku cuma bisa bilang ke teman-teman kayak gini, jadiin 2 jam kita yang terbaik. Itu adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan. 2 jam sewaktu kita pelayanan, mungkin ada teman-teman bahkan lebih dari 2 jam, ada yang dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tapi aku cuma bisa bilang kayak gini, waktu kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik. Persembahan itu
selalu berbicara tentang materi, tapi waktu. Waktu kita bahkan lebih berharga dari materi yang kita punya. Waktu kita nggak bisa beli, waktu kita nggak bisa ulang. Bahkan buat apa ya, teman-teman di tempat ini kayak yang mempersiapkan hari ini untuk kita bisa berkumpul tempat ini, bukan sesuatu yang mudah, bahkan mereka ada meeting, ada apa, tapi kayak mau kayak apa ya, meluangkan waktu lebih, bukan nggak cuma meluangkan tapi benar-benar mempersembahkan waktu yang lebih agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Sama halnya waktu kita melayani Tuhan. Nah, waktu bulan Februari kalau nggak salah, kita masuk di seri khotbah itu tentang yang namanya covenant. Nah, aku juga berharap buat setiap kita, teman-teman di tempat ini, yang namanya pelayanan itu ya perjanjian kita sama Tuhan, covenant kita sama Tuhan. Jangan jadiin kayak sebuah pelayanan rutinitas yang ujung-ujungnya jadi beban. Bahkan mungkin mungkin ya, aku cuma bisa bilang gini, ada beberapa teman-teman, atau aku harap sih nggak ada yang di Jakarta. Kalau pelayanan itu kita akan selalu bilang kita ngelakuin yang terbaik. Tapi waktu ditanya ini sama PIC-nya, bro, sis, bisa nggak pelayanan? Oh bentar, kalau aku luang bolehlah, tapi kalau aku lagi sibuk enggak deh gitu kan. Dimensinya kayak dimensi pelayanan waktu kita ada waktu luang. Padahal nih aku boleh bilang, justru waktu pelayanan itu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan waktu yang terbaik itu buat Tuhan. Bahkan ada beberapa teman-teman kayak yang apa namanya di IR yang di PIK, 7:30 udah harus datang. Kayak IR yang di Soho juga sama, jam 7 udah harus datang. Persiapan segala macam. Tapi lakuin yang terbaik. Karena kalau kita cuma ngisi waktu kita pelayanan cuma sekedar kayak, yang penting ngisi waktu lah, aku lagi kosong, aku lagi nggak apa, ya udah aku dijadwal aja. No, dimensi kita udah bukan dimensi yang dimana kayak pelayanan cuma sekedar ngisi waktu luang, tapi justru pelayanan kita adalah pelayanan yang terbaik yang kita berikan sama Tuhan. Jadi buat teman-teman, baik yang full time maupun yang freelance atau mau yang volunteer, aku cuma bisa bilang kita tuh semua sama. Waktu kita melayani untuk Tuhan. Bukan media ini bisa berdiri sampai hari ini, bisa banyak teman-teman datang sampai hari ini. Bahkan teman-teman kayak mulai sekarang ada yang namanya evaluasi segala macam. Evaluasi itu dibuat bukan untuk yang namanya kayak bikin kita kayak makin ribet nih pelayanan kok jadi ribet, no. Tapi justru kayak PIC teman-teman itu berusaha kayak misal nih, pernah nggak sih kayak teman-teman ke dokter gitu kan. Waktu kita ke dokter, kita bilang semuanya baik-baik aja padahal kita sakit gitu kan. Dokter mau ngasih obat juga bingung. Sama halnya waktu kita pelayanan gini, misal nih di kameramen, nah aku lihat udah ada Hizkia itu sering banget misal ya, ini contoh aja, misal bukan kebenaran. Hizkia itu jarang ambil fokusnya kurang. Tapi setiap kali training, yang di training adalah dasar-dasar kamera. Oh ini bro, ngatur white balance kayak gini. Padahal dia butuh trainingnya adalah training fokus gitu kan. Sama halnya kayak di MB juga sama. Oh gara-gara aku kurang dengerin lagunya MP3 ini, jadi waktu pas pelayanan aku nggak bisa datang latihan, ujung-ujungnya malah telat-telat, aku nggak tahu lalu lintasnya kayak gimana. Jadi sebenarnya PIC-nya teman-teman tuh pengen ngasih kayak training yang tepat buat teman-teman. Jadi kayak teman-teman misal nih seringnya gagal fokus, ya teman-teman nanti akan di training tentang fokus. Misal, untuk follow-nya kurang, gimana cara follow yang baik seperti apa. Jadi bukan untuk memberatkan, tapi justru kayak kita pengen memberikan training yang tepat buat teman-teman. Jadi waktu kita melayani pun kita juga bertumbuh. Bahkan aku akan lebih senang buat teman-teman waktu waktu kita sebelum masuk media, kita nggak terlalu menghargai waktu. Kita misal janjian jam 7 datang tengah 8 atau jam 8 atau malah nggak datang. Tapi di media kita belajar, waktu kita waktu melayani Tuhan kita harus persiapkan lebih lagi. Kita harus persiapkan benar-benar lebih lagi. Nah, kita lihat kisahnya Paulus. Oke ya, Paulus waktu dia melayani Tuhan, dia itu benar-benar ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Bahkan di zamannya Paulus itu bukan kayak zaman kita sekarang ya. Kita kadang masih mau ke PIK, masih mau ke Soho, enak mas, udah ada Grab, udah ada transportasi umum. Bahkan sangat jarang bisa kejadian sih. Sangat jarang kita dihadang, terus habis itu dirampok segala macam. Bahkan dikejar, dipenjarakan, cuma gara-gara ngabarin Injil. Nah, menurut teman-teman nih, buat Paulus sendiri,
waktu ngabarin Injil itu dia bikin confident nama Tuhan enggak? Aku bisa jawab iya. Dia lakuin yang terbaik itu semua buat Tuhan. Bahkan dia itu ya, Paulus itu sampai bisa bilang ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Misal nih kita lihat kisahnya Paulus. Paulus mau kelaparan, mau dianiaya. Kira-kira Paulus bilang, aduh kalau aku nggak dianiaya, aku nggak lapar, oke lah aku pelayanan. Kira-kira Paulus bilang gitu nggak teman-teman? Enggak kan? Tapi Paulus itu tetap ngelakuin yang terbaik. Sampai dia bisa bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Misal nih, kalau misal fasilitasnya bagus ya oke lah aku mau ngelabarin Injil. Kalau misal aku diperhatiin ya aku masih mau melayani Tuhan. Tapi kalau misal Kak Sony lupa sama namaku, aku nggak mau pelayanan lagi Atau kayak misal wah ada si A nih, nggak mau aku pelayanan sama si A. Aku maunya kalau nggak ada dia aku mau pelayanan. No, aku cuma bisa bilang kita udah nggak di dimensi yang seperti itu. Kita di dimensi di mana saat kita melayani Tuhan. Tuhan yang sama yang 2000 tahun yang lalu bahkan datang ke dunia untuk nebus dosa kita. Nah, Paulus itu mengalami kapal param, mengalami bahkan dilempari batu, di penjara. Paulus juga buat dia yang namanya mengabarkan Injil ya confident dia buat Tuhan. Benar-benar yang terbaik yang dia lakukan, bahkan hidupnya pun dia berikan untuk Tuhan juga. Bahkan di kisah para rasul ya, di kisah para rasul 20 ayat 19. Nah aku sekarang mau nunjuk lagi yang anak di belakang ini. Evan, sini Evan. Evander. Van, maju. Van, bawa HP enggak? HP ada? Bawa. Ya, ambil, bawa HP-nya. Mau tak suruh bantu baca firman. Jadi yang duduknya belakang siap-siap dipanggil ya teman-teman. Saya masih... Saya masih punya banyak pertanyaan. 3 kali 4. Van, tolong bacain di kisah para rasul 20 ayat 19. Teman-teman dikenalin Evan ya, dia timnya Ken. Sambil saling mengenal satu sama lain. Kenapa? Masih. Ayat 19. Ini yang di belakang masih boleh lo pindah ke depan. Aku masih banyak yang mau tak panggil soalnya. Kisah para Rasul 20 ayatnya yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Amin. Thank you Evan, silahkan duduk. Bahkan di Paulus di kisah para Rasul 20 ayat 19 dibilang, dengan segala kerendahan hati. Dengan segala kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukan karena kita bisa. Bahkan aku percaya setiap kita di tempat ini tuh latar belakangnya itu beda-beda. Kita ada yang mungkin dari akuntan, ada yang dokter, ada yang orang IT, ada yang wirausaha. Tapi satu hal, kita dalam satu hati kita merendahkan hati sama-sama, kita melayani Tuhan. Sama kayak Paulus, aku juga pengen 2 jam itu adalah 2 jam yang terbaik buat Tuhan. 2 jam yang bukan kayak sekedar kita ngasih waktu luang, no, tapi benar-benar yang terbaik. Jadi aku cuma bisa bilang ke teman-teman, yuk sama-sama kita bangun. Nah,
Di sini aku juga mau ngingetin buat teman-teman kita, gereja kita punya visi, love God, love people with passion. Dan aku punya pertanyaan, visi media kita apa? Wah, yang belakang lagi nih, aku mau lihat lagi nih, siapa ini? Siapa ini yang di belakang ini? Ada yang tahu nggak? Ini kita kasih kesempatan buat ada yang mau angkat tangan. Visi media, ada yang tahu? Masa nggak ada yang angkat tangan dengan jangan pada nggak tahu ya visi media kita? Wah ini yang nyalekin aku siapa ini? Aku kasih tahu aja ya buat teman-teman yang belum tahu pun, aku cuma bisa bilang gini, visi media kita di Jakarta adalah 1000 pahlawan media. Kak, kok banyak banget sih Kak 1000? Aku cuma bisa bilang kayak gini, waktu tim kita itu terbatas, waktu tim kita itu sedikit, kita tuh cuma fokus, ya cuman kayak yang penting timku aman deh. Tim yang lain terserah, tapi waktu kita 1000 kita banyak hal, bahkan banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Pernah nggak kepikiran teman-teman misal hari Minggu gitu, nanti kita kolaborasi misal kita ada orang sampai 1000, kita ada di beberapa tempat ibadah, mungkin di Jakarta sampai 5 tempat ibadah kita nggak tahu. Amin. Tapi pernah nggak kepikiran kalau misalnya sama tim Kids Impact, kita ngadain ibadah di kolong jembatan bareng-bareng. Kalau timnya kita terbatas, yang ada kita jawabnya apa? Orang Kak, tim hari Minggu aja kita keteteran. No. Hari Minggu aja kita harus pelayanan dari sini pindah ke sini. Itulah kenapa aku cuma pengen bilang 1000 pahlawan media terjadi. Tapi jadi pahlawan itu enggak langsung orang masuk media jadi pahlawan ya. No, butuh proses. Butuh proses di mana kita mau merendahkan hati. Bahkan Rasul Paulus pun bilang kayak gini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Supaya sesudah mengabarkan Injil kepada yang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Hati kita. Tuhan tuh lihat hati kita. Waktu kita melayani Tuhan lihat hati kita. Bukan hati yang angkuh kita pengen melayani, aku bisa, kalau nggak ada aku pelayanan ini hancur. No. Tapi justru kita dengan kerendahan hati, kita mau Tuhan ini aku pakai aku. Orang tahu firman, jatuh di satu hal. Biasa dia akan jadi hakim buat orang lain. Karena dia tahu kebenaran, kadang dia akan mulai kayak ngomongin orang kayak gini sih, ini salah nih, no. Justru yang namanya kita tahu kebenaran, justru kayak Tuhan bimbing aku jadi lebih lagi. Bawa aku lebih lagi, bisa melayani engkau lebih lagi. Oke ya. Dan poin yang terakhir, asik, ini poin terakhir ini udah pada nggak deg-degan ya. Kali ini aku nggak mau yang belakang deh, kayaknya yang tengah yang mau tak panggil ke depan. Asik. Nah, kayaknya cewek ini seru ya. Aku mau manggil siapa ya? Yang udah punya pacar siapa yang cewek ini? Angkat tangan. Itu profetik gitu. Nah, Keket, sini Keket. Keket jadi Keket. Ini salah satu yang nyalekin aku. Nah, oh ya teman-teman, ini Keket. Udah pasti banyak yang belum kenal kan, terutama ya tim malam. Nah, Ket, aku punya pertanyaan. Menurut Keket, anak Tuhan boleh bucin enggak? Asik. Salah ngomong nanti nih. Anak Tuhan yang gimana nih? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kayaknya deh Kak. Boleh kayaknya. Takut. Boleh harusnya Kak. Penting tahu batas. Oke, thank you Kat. Satu lagi deh, aku mau tanya, Cia, sini.
Pertanyaan yang sama Ci ya. Nah, kenalin ya teman-teman nih Ci ya, fotografer kita. Kalau yang tadi orang MP. Nah, menurut Ci ya, kita anak Tuhan boleh nggak bucin sih? Bucinnya sama apa atau siapa dulu? Harus sama kekasih. Kalau bucin sama manusia tetap ada batasannya sih. Tapi kalau sama pelayanan harusnya nggak apa-apa maksudnya. Iya. Oke, thank you Ci ya. Aku cuma bisa bilang teman-teman kayak gini. Bucin boleh nggak sih? Bucin boleh, tapi bucin yang boleh itu cuma sama satu. Sama Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang kita tuh nggak bisa mengabdi sama dua Tuhan. Waktu kita cinta benar-benar, bahkan kayak kita cinta sama apa? Di Alkitab tuh bilang kalau kita mencintai ayah ibu kita lebih daripada Tuhan, kita tuh nggak layak. Bahkan kayak aku pun dibilang kalau aku lebih mengasihi istriku, lebih mengasihi anak-anakku lebih daripada Tuhan, aku nggak layak. Itu ayat tuh berat banget. Bukan berarti aku nggak boleh mengasihi ya. Kita harus tetap mengasihi, tapi harus tahu batasnya. Tetap kasih kita, fokus utamanya itu sama Tuhan. Oke ya. Jadi yuk sama-sama setiap kita, bahkan karena kadang setiap kita ya, kalau udah yang namanya cinta, kadang kita segala macam itu kayak nggak bisa yang namanya kayak kadang ada orang bilang love is blind. Iya kan? Tapi aku cuma bisa bilang, jatuh cintalah sama Tuhan. Karena Tuhan tuh gak akan kecewakan. Mungkin pasangan kita, mungkin teman kita, mungkin bahkan anak kita bisa mengecewakan. Tapi Tuhan gak pernah mengecewakan. Maka dari itu aku cuma bisa bilang, dalam apapun juga, dalam badai apapun juga, selama ada Tuhan, semua itu baik. Apapun yang terjadi dalam kita cuma bisa bilang, Tuhan baik. Oke? Itu dari aku, thank you. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Kenichi.